ini jauh lebih dari sekedar bencana pencitraan. Maksud saya, kalau saya adalah Perdana Menteri, saya pasti sudah memecat. Ben Gvir saat itu juga. Dia seharusnya mengikuti kata-kata Presiden Trump dan berkata, kamu dipecat. Kerusakan yang dia timbulkan pada negara Israel sungguh luar biasa, sangat besar. Saya jelas sedang membicarakan Ben Gvir, Menteri Ben Gvir. Dan terutama di Eropa, maksud saya, ada dua negara yang benar-benar, saya tidak akan bilang membela, tapi memastikan bahwa Israel tidak. Bahwa tidak ada suara menentang Israel, karena mereka memiliki mayoritas suara. Itu adalah Jerman dan Italia. Dan ini menciptakan kerusakan besar dalam hubungan antara Israel dan Italia. Dan semua itu demi pemilihan internal partai, dan semua itu demi pemilu. Ini adalah kampanye pemilu. Ini adalah kampanye TikTok. Ini mengerikan. Dan sebenarnya ini adalah untuk penonton. Dan saya mengakui kesalahan saya di sana, Tuan Dan. Ini bukan mimpi buruk soal citra. Ini adalah masalah kebijakan. Tapi mungkin para pemimpin Israel tidak cukup memikirkan atau memperhatikan. Faktanya, setiap hal yang mereka lakukan atau katakan sedang disebarkan kemana-mana. Kamu harus tahu. Aku seorang menteri. Tidak, menurutku Ben Gvir sangat paham soal itu. Aku rasa itu seperti yang dikatakan Yaki. Dia fokus pada apakah partainya akan mendapatkan, katakanlah 8 kursi atau 9 kursi di pemilu berikutnya. Dan berusaha menarik pemilih yang mungkin sedang memilih antara partainya dan partai Likud. Ngomong-ngomong, partai Likud juga diuntungkan secara politik dari hal ini. Yonatan Netanyahu tampil, menunjukkan dirinya sebagai menteri luar negeri yang berwibawa. Dan Netanyahu juga sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan mungkin bisa menarik pemilih sentris yang mungkin sedang memilih antara Likud dan partai-partai seperti partai Benny Gantz atau bahkan partai Naftali Bennett. Jadi secara politik, kedua belah pihak diuntungkan, tapi tentu saja yang dirugikan adalah negara Israel. Ngomong-ngomong, baru saja dalam beberapa menit terakhir, tidak lain adalah Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee yang ikut dalam barisan pejabat asing. Dia sahabat besar negara Israel. Tidak ada yang bisa meragukan kredensial sayap kanannya. Dan dia mengatakan bahwa flotila itu, adalah aksi bodoh. Tetapi Ben Gvir telah mengkhianati martabat bangsa. Jadi Mike Huckabee menambahkan namanya ke daftar panjang negara-negara Eropa yang menentang hal ini. Jadi ini adalah pertunjukan politik yang sayangnya bagi Israel juga berdampak secara diplomatik. Namun jika kita mencoba mengambil hal ini, insiden ini sebagai apakah ada cara untuk menang tanda kutip dalam situasi seperti ini, ataukah lebih kepada meminimalkan kerugian dan tidak mencoba memaksimalkan keuntungan sejak awal? Jika kita berbicara tentang armada kapal itu yang benar-benar merupakan provokasi terhadap Israel dan tidak melakukan apapun selain memprovokasi, kamu tahu semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati. Pasukan IDF melakukannya secara sangat tertutup. Mereka berhasil melakukannya tanpa sorotan media besar-besaran. Semuanya dilakukan dengan cara yang sangat baik. Dan tiba-tiba Ben Gvir datang dan dia menciptakan begitu banyak kerusakan di dunia. Dan kamu benar, maksudku ada tempat-tempat yang tidak berubah. Maksudku selalu ada kritik tentang Israel. Tapi ada tempat-tempat di mana kamu tahu, terkadang menang atau kalah karena isu-isu tersebut. Dan ketika itu terjadi, hal itu memperkuat citra buruk yang dimiliki Israel di dunia. Jadi kita harus terus berjuang untuk citra kita sepanjang waktu. Dan itu menciptakan kerusakan besar yang akan sangat sulit untuk diperbaiki. Namun demikian, fakta bahwa Gideon Sa'ar terutama, tetapi juga Benjamin Netanyahu, dan omong-omong Yechiel Leiter, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, langsung bereaksi dengan sangat cepat, tegas, dan keras, mengatakan bahwa ini bukan atas nama kami, itu benar-benar mengirimkan pesan yang kuat. Ngomong-ngomong, Duta Besar Jerman untuk Israel juga mencatat hal itu, mengatakan betapa senangnya dia. Ngomong-ngomong, Mike Huckabee juga menyampaikan hal yang sama di cuitannya, menyoroti betapa pentingnya pejabat Israel bereaksi dengan sangat cepat dan tegas menentang hal ini. Dan itu tentu saja membantu, setidaknya membatasi kerusakan, jika tidak menunjukkan kepada dunia sisi pengambilan keputusan dan politik Israel yang lebih kompleks.